Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revinsa Armaita dari kelas 10 TKJ 4 absen 19. Saya M. Nazrul Ilham dari kelas 10 TKJ 4 absen 1. Saya Octavian Satya Ramadhani dari kelas 10 TKJ 4 absen 11. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas konversi bilangan IP versi keempat, Subnetting. dan IP versi ke-6. Yang pertama ada konversi bilangan. Konversi bilangan terdiri dari 4, yaitu bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Yang pertama ada bilangan biner. Bilangan biner terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1. Yang kedua ada bilangan oktal. Bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan bilangan desimal terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang terakhir ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal terdiri dari 10 angka dan ada 6 huruf, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A, B, C, D, E, dan F. Lalu bagaimana cara mengkonversikan bilangan desimal ke bilangan biner? Seperti yang di samping, basis bilangan biner adalah 2. Jadinya bilangan desimal 105, yaitu 105 dibagi 2 menjadi 52. Lalu sisanya ditaruh di sebelah kanan dan seterusnya hingga menemukan hasil sampai habis pembagiannya. Lalu untuk menuliskan hasil dari bilangan biner dimulai dari bawah ke atas. Jadi misalnya ini ada 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 dan seterusnya. Lalu di pojok kiri dikasih basis bilangan biner. Seperti bilangan desimal tadi, bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10. Jadinya 105 dikasih basis 10. Lalu untuk sebaliknya, bagaimana cara mengkonversikan bilangan biner ke bilangan desimal? Seperti gambar yang di samping. Dari kurung kita mulai dari pojok kiri, yaitu angka 0. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya hingga angkanya habis. Angka setelah bilangan biner adalah 2, yaitu basis bilangan biner itu sendiri. Jadi untuk hasil akhirnya bisa dijumlahkan, lalu muncul jumlahnya, yaitu 105. Dan tetap dikasih basis bilangan desimal, yaitu 10. Lalu bagaimana cara mengonversikan bilangan desimal ke heksadesimal? Lah, tadi bilangan heksadesimal bukan hanya angka, yaitu ada huruf. Jadinya 1521 dibagi basis bilangan heksadesimal, yaitu 16. Jadi hasilnya 1521 dibagi 16 dapat 95, sisanya adalah 1. Jadi 1 itu ditaruh di sebelah kiri tadi. Dan untuk selanjutnya, kenapa itu ditulis F bukan angka? Karena setelah huruf 9, bilangan heksadesimal itu berupa huruf dari A dan seterusnya. Lalu untuk sisanya kita tulis di kiri dan akhirnya ketemu, yaitu jadi bilangan biner ini adalah 5F1 dan 16 itu tetap basisnya tadi. Jadinya basis bilangan biner adalah 16. Lalu untuk selanjutnya, bagaimana cara mengonversikan bilangan heksadesimal ke bilangan desimal? Hasil tadi yaitu 5F1 basis 16. Kenapa dikalikan 16? Ya karena itu tadi bilangan heksadesimal basisnya adalah 16. Dan untuk pangkatnya seperti tadi, diurutkan dari yang paling kiri dari 0 dan seterusnya. Lalu dikalikan, setelah itu ditambahkan dan keluar hasilnya. Hasilnya tetap dikasih basis 10 karena bilangan desimal adalah bilangan yang berbasis 10. Maka hasilnya adalah 1521 basis 10. Sekian dari pengertian konversi bilangan, saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya ada IP address versi 4. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu IP address. IP address adalah serangkaian yang menjadi identitas perangkat yang terhubung di internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Panjangan IP address adalah Internet Protocol Address. IP address terbagi menjadi 2, yaitu IP versi keempat dan IP versi ke-6.
Contoh IP versi ke-6 memiliki perbedaan, yaitu IP-nya seperti IP versi ke-4 seperti ini dan IP versi ke-6 seperti ini acak. Tapi kebanyakan publik menggunakan IP versi ke-4 karena lebih simpel atau mudah. Penggunaan IP address ini juga tidak sembarangan, mereka diawasi oleh IANA dan ISP. Apa itu IANA? Istilah IANA merupakan kepanjangan dari Internet Assigned Numbers Authority. IANA adalah sebuah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengurusi masalah penerapan parameter protokol internet seperti ruangan alamat IP dan Domain Name System atau DNS. Lalu apa itu ISP? ISP adalah singkatan dari Internet Service Provider. Secara umum, tugas ISP adalah memberikan layanan koneksi internet kepada konsumen. Ada macam-macam IP, yaitu IP statis dan IP dinamik. Alamat IP statik adalah sebuah pemberian alamat IP yang tidak pernah berubah. Lain dengan IP dinamik, yaitu IP yang didapatkan oleh ISP dengan diberikan secara acak dan akan berubah dalam waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian subnetting. Subnetting jaringan atau subnet adalah pembagian logis suatu jaringan IP. Praktek membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Subnetting digunakan memudahkan pengelola jaringan komputer, yaitu sistem administrator, network administrator maupun pengguna lokal melakukan alokasi IP address untuk setiap ruangan dan gedung. Subnetting juga menggunakan IP address yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP address terdiri atas 32 bit atau binary digit, angka biner yang dibagi dalam 4 oket atau bit terdiri dari 8 bit. Setiap bit mempresentasikan bilangan desimal mulai dari 0 sampai 255. Selanjutnya ada IP versi 6. IP versi 6 lebih besar, yaitu 128 bit dari IP versi 4. Jaringan IP versi 6 dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama ada unicast. Unicast adalah merupakan suatu metode pengiriman transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 PTP atau point to point. Dengan satu kata lain, pengiriman data ini dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua ada unicast. Unicast merupakan sebuah perangkat khusus yang bisa digunakan untuk memanfaatkan, yaitu menampilkan layar HP, laptop, atau komputer ke TV dengan menggunakan jaringan WiFi. Jadi keunggulan yang bisa kamu dapat dengan unicast, dapat menampilkan HP ke TV dengan menggunakan kabel tanpa harus menggunakan kabel HDMI. Yang ketiga ada multicast, sebuah teknik pengiriman data pada sebuah transmisi di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke beberapa komputer dengan yang terhubung oleh sebuah grup tertentu yang disebut multicast group, yaitu sekumpulan host atau klien yang tergabung ke dalam sebuah grup multicast tertentu. Terima kasih.